Hey guys, so welcome to The Beat, Be Entertain and Thrill, program musik dan entertainment just for you. Bersama saya Gan di Pike and Rose di Maryland, yaitu tidak jauh dari ibu kota Amerika Serikat, yaitu Washington DC. Nah pemirsa, ini adalah episode spesial karena sebentar lagi adalah hari 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Woohoo! Nah untuk mulai episode ini kita akan flashback dulu karena beberapa tahun yang lalu saya sempat pergi ke 88 Rising Festival di Los Angeles, California pas pada Hari Kemerdekaan Indonesia, dan festival ini di-headline oleh rapper dari Indonesia yang terkenal sekali yaitu Rich Brian dan juga R&B singer Nicki. Nah pemirsa, I want to relive those moments, so let's go back to the past. Check this one out. Halo pemirsa, saya berada di Los Angeles, California, dan hari ini adalah hari spesial karena 17 Agustus, dan 17 Agustus hari ini saya akan menonton Festival 88 Rising. Seru banget kan, ada artis-artis seperti Joji dan juga dua artis Indonesia terkenal nih, namanya Nicki dan Rich Brian. Dan kita akan bertemu dengan 4 anak Indonesia yang dibawa ke LA untuk latihan 4 minggu di sini dan akan tampil nih di 88 Rising Festival ini. Yuk kita lihat yuk. Selama beberapa tahun terakhir, record label 88 Rising membawa nama-nama artis Asia ke panggung internasional. Dan tahun ini tidak berbeda. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Festival Heads in the Clouds diadakan di Los Angeles Historic Park di California dan di-headline oleh artis Indonesia Rich Brian dan Nicki, band K-pop Icon, Joji, dan lain-lainnya. Penampilan Rich Brian di panggung Heads in the Cloud berhasil memukau lebih dari 25.000 penonton yang memadati lapangan Historic Park Los Angeles. Brian yang menjadi bintang utama membawakan hits-hits dari album terbarunya The Sailor seperti Rapapa, Yellow, dan Kids. Sementara bintang baru asal Indonesia, Nicki, tampil dengan warna baju merah putih. Nicki yang baru saja meluncurkan single Indigo dan dalam 1 minggu sudah ditonton 1,7 juta viewers di YouTube ini, tampil membawakan hits See You Never dan I Like You. Here to see Rich Brian, Nicki just killed her right now. Yeah, she killed it. Yeah. She's my girl. I love her. Sebelumnya, 4 vokalis asal Indonesia, Arta, Devinta, Moneva, dan Cello Sax, tampil membuka konser. Masing-masing membawakan 1 single baru yang akan dirilis dan didistribusikan oleh 88 Rising. Keempat penyanyi ini berhasil lolos seleksi kompetisi Indonesia Creative Incorporate atau IC Inc. yang diinisiasi oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Ya banyak banget yang bisa kita pelajari di sini, terutama kan kita kerja sama 88 Rising. Jadi kita selama sebulan ini kita sudah belajar banyak banget tentang produksi. Kalau menurut saya pribadi ini semua adalah permulaan dari sesuatu yang baru. Jadi kita semua membuka arah ke semuanya. Kalaupun arah yang bagus kita akan jalanin aja. Selama 1 bulan, 4 vokalis dengan beda genre ini mengikuti pelatihan musik dan performance di Los Angeles. Ini sebuah inisiatif yang kalau bisa bukan hanya ada setiap tahun, tapi juga bisa kita perluas ya. Di antara penampilan Icon, Joji, dan artis Asia lainnya, muncul juga penyanyi Stephanie Putri yang membawakan single yang viral di sosial media dan YouTube, I Love You 3000. Uniknya, konser yang diadakan persis pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ini berkesan penuh historis dan patriotisme. Nicki memutar pidato Bung Karno, Rich Brian mengibarkan bendera Indonesia di layar panggung, begitu juga dengan penampilan vokalis IC Inc. memakai kostum bernuansa merah dan putih. Penonton pun hanyut dalam suasana kemerdekaan Indonesia. Dari Los Angeles Historic Park, Gandira dan Rere Wahyudi, VOA.
Wah, gokil sekali pemirsa, keren sekali pertunjukan dari Nicky, Rich Brian, dan juga artis-artis muda dari Indonesia. Salute guys and good luck on your future endeavors. Nah pemirsa, tidak hanya musisi Indonesia yang terkenal di panggung internasional, tetapi juga martial art artist atau practitioner, termasuk juga silat. Sebagai contoh di Hollywood ada Joe Taslim yang berperan sebagai Sub-Zero di Mortal Kombat, ada Iko Uwais yang berperan di G.I. Joe, dan ada juga Cecep dan Yayat yang berperan di film John Wick yang ketiga. Nah, speaking of silat, saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan atlet-atlet di Amerika Serikat yang berpractitioner silat. Nah, jadi kita nge-break dulu, setelah itu kita akan bertemu dengan USA Pencak Silat Federation. So, see you after these messages. Hey guys, welcome back to The Beat, Be Entertain and Thrill. Nah pemirsa, seperti saya janji, saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan USA Pencak Silat Federation. Dan kita di sini nih, ini tempat studionya mereka di sini latihan. Jadi mari kita masuk dan bertemu dengan Kawona dan Kareni, yaitu pelatih untuk USA Pencak Silat Federation. Yuk! Halo Kak, apa kabar? Kabar. Baik. Jadi kan sebentar lagi kita sudah mendekati 17 Agustus nih. Saya mau nanya nih, biasanya kalau misalnya di tahun-tahun sebelum, how do you usually celebrate Independence Day? Oh, so for August 17, I usually celebrate it over here, right? Oh, yeah. In our studio, right? We spar. Okay, we practice silat, on a daily basis. But yeah, this is our party over here. Biasa kita ini apa sih demonstrasi. Atraksi di Wisma Tilden di bus. Dan kita atraksi sama sama murid-murid gitu. Saya juga mau nanya nih, kan udah berapa lama di Amerika? Apa sih yang paling dikangenin dari Indonesia? Banyak ya. Banyak. Just apa sih kebudayaan nomor satu, of course. Keluarga. Makanan juga. Makanan apa biasanya? Kalau saya vegan ya, jadi saya kebanyakan kesayuran gitu. Gado-gado gitu. Yeah. What I miss about Indonesia is probably all the abang-abang food. Like the street food. The street food, after practice, I miss to get the martabak, get the bubur, nasi goreng, mie ayam. See, there you go. But that's all the junk food, right? But yeah, it's kind of hard to resist. But yeah, that's what I miss the most. But isn't that bad after you work out? You just lost all the weight. So I have to limit myself. I only have to. That's why I share with people. And that's why you don't go to Indonesia a lot, right? Terus ada satu lagi nih pertanyaan. Kan Kawona udah ngajarin silat udah beberapa tahun, udah lama sekali kan? Kenapa orang-orang di Amerika Serikat dan juga seluruh dunia harus belajar silat menurut Kawona? Karena satu untuk jaga diri sendiri ya, bukan cuma untuk fisik, tapi di dalam, jadi like your internal, okay? Jadi untuk kesehatan itu nomor satu ya, dan of course bela diri ya. Kedua untuk spiritual juga ya, untuk spiritual karena kita juga kan silat itu bukan cuma fisik. Silat itself is a very unique art, right? So it's a holistic art. It's like, from just we have the yoga aspect of it, we have the therapy aspect, of course we have the bela diri aspect of it. So from all the all the postures, right? All the animal postures that we embedded in the silat. We don't have to go search elsewhere. We have the upright, we have the ground, we have the weapons. So the art itself is very unique, but the only to tell the difference is people just have to try it. Wah, mungkin aku juga harus ikut nih kelas-kelas silat. Nah, sebelum saya pergi, saya juga minta beberapa murid-murid silat untuk bantu saya nyanyi Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Thank you guys so much. Thank you. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hai, saya Sarah Azhari dari Los Angeles, California, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
Hey guys, and welcome back to The Beat, Be Entertained and Thrilled. Nah pemirsa, saya ingin bicara sedikit tentang Berklee College of Music. Sekolah musik ini adalah salah satu sekolah musik paling bergengsi di seluruh dunia, dan mereka terletak di Boston, Massachusetts. Dan ternyata sekolah ini mempunyai komunitas mahasiswa Indonesia yang cukup besar. Grup ini sangat aktif dan sering mengadakan konser yang menunjukkan budaya Indonesia, termasuk konser legenda berikut ini. Legenda. Halo pemirsa, hari ini saya berada di Berklee College of Music, yaitu sebuah universitas khususnya untuk musik di Boston, Massachusetts. Kenapa saya di sini? Karena hari ini mahasiswa Indonesia di Berklee sedang latihan untuk konser legenda. Apa itu legenda? Let's find out. Bertepatan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober lalu, sekitar 30 mahasiswa Indonesia di sekolah musik terkenal di dunia, Berklee College of Music di Boston, Amerika, menggelar konser Indonesian Cultural Night yang ketiga berjudul Legenda. Kira-kira 800 penonton memenuhi gedung Berklee Performance Center, menyaksikan pertunjukan berkonsep semi-theatrical yang mengangkat 6 cerita rakyat dari seluruh Nusantara. Lagu-lagu yang ditampilkan antara lain Telaga Biru dari Maluku Utara, Ramayana, Bawang Merah Bawang Putih, Telaga Tiga Warna dari Nusa Tenggara Timur, Damaling Kundang dari Sumatera Barat. Di konser ketiga kali ini, saya punya ide gimana kalau kita angkat dongeng-dongeng aja, kita bikin komposisi original berdasarkan dongeng. Jadi akan ada 6 komposer yang mengkompos. Masing-masing mengambil satu dongeng, dan masing-masing punya warna yang beda-beda. Wah, legenda bagus banget namanya. Because menurut kita semua, it has so much weight. Dan juga menariknya, legenda itu punya 2 arti sebenarnya. Arti pertama adalah folklore, dongeng. Arti kedua adalah legendaris. Dan jadi double meaning itu kita suka. Tim Berklee Indonesian Community telah mempersiapkan konser ini sejak bulan Mei. Para mahasiswa ini berlatih keras di luar jam kelas. Pendukung konser legenda yang non-Indonesia juga antusias dan belajar banyak tentang budaya dan musik Indonesia. I've been to Indonesia myself, and it's a place that I love going to, and being with Indonesian people around here is kind of like a good flashback for me to remember how great this country is, and to just be around such beautiful people and such a great culture too. Konsep pertunjukan semi-theatrical ini juga dilengkapi dengan unsur visual dalam bentuk tari-tarian oleh Nusantara Kreasindo. Tujuan dari pagelaran ini adalah untuk menyebarluaskan kebudayaan Indonesia di luar negeri melalui bidang seni musik dan warisan batik nasional. Gandhira Pratama, Naras Prameswari, Rereh Wahyudi, VOA. Thank you and good night. See you on our next concert. Wow guys, I'm so proud of you for showcasing Indonesia's rich culture. Salute and good luck for your future performances, Berklee Indonesian Community. Anyway guys, nggak kerasa tapi kalian sudah hang out bersama saya on this very special episode on The Beat. Thank you guys so much for watching The Beat. And sebelum kita sign out, ada satu lagi nih pertunjukan musik yang sangat keren dari musisi-musisi Indonesia yang berada di Washington DC bernama Ulung and the Lulu Nation. Check this one out and see you guys next time. Bye! Merah putih telah berkibar, tekad yang tak mudah. Walaupun seiring waktu serasa terhimpit batu.
sebagaimana berlian, semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap percaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Dengan tegap you berdiri, teguhkan jati diri. Di tengah persaingan dunia, tetap merasa bangga, sebagaimana berlian, semakin indah